Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Alkisah hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang sangat jahat. Mereka kerap berbuat buruk kepada Bawang Putih seperti mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering bepergian. Namun, ibu kandungnya sangat sayang kepadanya. Namun, semua itu berubah ketika keduanya meninggal. Ibunya meninggal karena sakit ketika Bawang Putih berusia 16 tahun, dan setahun berikutnya ayahnya meninggal. Sebelum ia meninggal, ayah Bawang Putih menikah dengan seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Hanya tersisa ibu dan kakak tirinya. Bawang Merah bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Hampir seluruh pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bawang Putih yang selalu disuruh Bawang Merah dan ibu tirinya, dari mulai memasak, mencuci piring, hingga membersihkan rumah. Dan inilah kisah dari Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah, ibu, apakah itu kalian? Bawang Putih, apakah kamu baik-baik saja? Ya ayah. Bawang Putih, bersabarlah nak, kebahagiaan akan selalu ada di kamu. Ayah dan ibu selalu menyayangimu. Ya ibu, aku juga selalu menyayangi kalian. Sedang bermimpi indah, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ibu tiri memanggil Bawang Putih. Hei Bawang Putih, sudah jam berapa ini kamu nggak bangun-bangun? Maafkan aku kak. Maaf, nih cuciin baju kita. Besok kan pangeran bakal kesini untuk mencari pendamping hidupnya. Baik kalau begitu, aku pamit bu. Ya Tuhan, aku sangat tertekan sekali. Bawang Putih menahan air matanya di sepanjang perjalanan. Sesampainya dia di sungai, ia langsung mencuci kain milik ibu tiri dan Bawang Merah. Saat itu Bawang Putih tidak melihat bahwa ada batu yang membuat salah satu kainnya terhanyut. Bawang Putih panik dan langsung mencari kain di sepanjang sungai. Di samping itu, Bawang Putih juga bertanya-tanya kepada masyarakat yang berada di sekitar sungai. Permisi Pak, apakah Bapak melihat kain yang hanya di sekitaran sini? Maaf, saya tidak melihatnya. Coba tanya kepada orang lain. Baik Pak, terima kasih. Setelah bertanya-tanya kepada orang di sekitar sungai, kain itu masih belum ditemukan juga. Bagaimana kain ini jika tidak ditemukan? Aku akan dimarahi ibu. Perkataan Bawang Putih itu tidak sengaja didengar oleh seorang nenek yang berada tidak jauh darinya. Nak, aku dapat membantumu menemukan kain itu. Dengan satu syarat, bantulah aku mengerjakan pekerjaan rumahku. Baik, Nek. Bawang Putih melakukan pekerjaan itu dengan cekatan dan teliti. Nenek itu terkagum melihat cara kerja dari seorang Bawang Putih, sehingga ia memberi sebuah hadiah kepada Bawang Putih sekaligus dengan kainnya. Nah, ini kain milikmu dan aku punya satu kotak hadiah untukmu. Baik, Nek, tapi Nenek tidak boleh memberikan hadiah ini. Bawalah ini ke rumahmu, Nak. Baik, Nek, terima kasih banyak. Hati-hati, Nak. Iya, Nek. Bawang Putih kembali ke rumahnya, dan dia sampai rumahnya ketika malam hari.
Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Dia juga bertemu seseorang di sana. Tadi kan ini hanyut, jadi aku harus mencarinya. Apa bajuku kamu hanyutin? Untung aja ketemu. Kalau enggak sih, kamu udah aku usir dari rumah ini. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Sama aku juga, beresin bekas makanan kita. Mereka tidak menyadari bahwa Bang Putih membawa kotak pemberian dari nenek sebagai bentuk hasil telah memenuhi syarat tersebut. Ibu, Ada apa, Bawang Merah? aku menemukan kotak ini di bawah tumpukan baju yang selesai dicuci Bawang Putih. Coba lihat. Wah, Bawang Putih, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Aku mendapat labu itu dari siapa? Waktu itu aku mencari baju ibu yang hanyut terbawa arus. Kemudian aku memenuhi syarat nenek itu dan aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita Bang Putih, Bang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini Bang Merah yang akan melakukannya. Siapa di situ? Saya Bawang Merah, saudari dari Bawang Putih, Nek. Apa tujuanmu datang kemari? Saya ingin meminta kotak yang diberikan nenek kepada Bawang Putih. Apakah kamu menginginkan kotak itu? Ya, Nek. Bentar, saya ambilkan. Ini kotak untukmu. Terima kasih, Nek. Setelah sesampainya di rumah, Bang Merah membuka kotak itu. Tetapi ketika kotak itu dibuka oleh Bang Merah berisi lebah, dan lebah-lebah itu menyengati Bang Merah. Apa yang terjadi, Bawang Merah? Aku mendapat kotak itu dari nenek, tapi isinya bukan emas, melainkan lebah yang menyengatku. Tidak apa-apa, nanti kalau kau mati, kamu hidup. Dan kau, Bawang Putih, telah menyesatkan Bawang Merah. Pangeran telah terjadi keributan di desa sana. Apa? Anda yakin seperti itu? Ya, Terima kasih atas laporannya. Pengawal, ayo kita ke sana sekarang juga. siaplah pangeran. Hei, berhenti. Tega sekali kamu melakukan ini kepada anakmu sendiri. Ampuni hamba, Pangeran. Ampuni, ora sudi. Pengawal, tangkap dia sekarang juga. Siap. Ibu itu dihukum dan ditinggal di rumah pohon di tengah hutan yang sunyi. Beberapa bulan kemudian, Pangeran pun menikahi Bang Putih, dan Bang Putih pun hidup bahagia sampai akhir hayat.